Terima kasih Hani. Selamat pagi ya untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam acara sharing session hari ini dari Prima selama isolasi mandiri dari Universitas Padjadjaran. Nah, jadi mungkin tadi yang mengawali kita di setiap hari Sabtu itu ada sharing session dari Prisma yang juga akan memberikan informasi-informasi seputar terkait edukasi, juga bagaimana untuk menghadapi COVID-19 yang saat ini pandeminya masih kita berjuang bersama-sama untuk menghadapinya. Nah, untuk sharing session hari ini kita kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa dan tentu saja kompeten di bidangnya gitu ya untuk saat ini, yaitu yang pertama adalah Dr. Panji ya. Dr. Panji, SPD Kom MSc, yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam, hematologi dan onkologi, dan juga yang narasumber kedua adalah Bapak Dwi, Dr. Dwi Purnomo STP MT, yaitu seorang dosen dari Unpad, FDIP Unpad, dan juga adalah relawan Satgas COVID Universitas Padjadjaran. Jadi saya yakin 2 orang ini adalah yang sudah kompeten di bidangnya dan juga mendalami apa yang akan kita bahas mengenai sesi kali ini, yaitu terkait dengan serba-serbi terapi plasma konvalesen. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita mungkin menyapa dulu apa kabar Dr. Panji dan Pak Dwi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah hadir. Kita bisa ketemu walaupun virtual ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik gitu kondisinya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih ya, saat ini kan ya kalau kita bahas terkait dengan terapi plasma konvalesen gitu. Banyak sekali informasi yang mungkin kita dapatkan kalau di media sosial, di WhatsApp, atau mungkin kalau buka medsos tuh mengenai permintaan gitu untuk menjadi donor plasma konvalesen yang diyakini dipercaya bisa membantu proses pemulihan dari pasien COVID-19. Nah, mungkin kita di sesi pertama nanti akan bersama Dr. Panji dulu gitu ya, membahas mengenai bagaimana terapi konvalesen ini, dan juga nanti di sesi kedua akan dengan Pak Dwi ya, terkait dengan program dari Satgas COVID Unpad mengenai donor plasma konvalesen yang digagas dari Universitas Padjadjaran. Baik, mungkin kita sambut dulu ya. Selamat pagi, Dr. Panji mungkin. Pagi. Pagi semuanya. Ya, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Ya, amin. Semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, mungkin dok, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita pengen tahu nih, kita banyak sekali mendengar gitu informasi mengenai terapi plasma konvalesen ini. Nah, mungkin boleh diceritakan nggak seperti apa sih sebenarnya, atau apa itu sebenarnya terapi plasma konvalesen itu? Ya, ini memang lagi jadi tren gitu ya. Begitu ada yang kena COVID, langsung tuh biasanya di WA group tuh membutuhkan plasma konvalesen. Nah, sekarang dari katanya aja dulu ya, konvalesen plasma. Plasma itu adalah cairan tubuh, ya, cairan darah. Jadi darah kita itu kan terdiri dari cairan darah dan sel plasma itu adalah cairan darahnya, ya, di mana di sini memang biasanya mengandung antibodi. Ya. Lalu konvalesen itu artinya penyembuhan. Jadi kalau plasma konvalesen atau juga disebut sebagai plasma hyperimun atau plasma imun itu biasanya dikumpulkan dari donor. Donornya tentu yang sudah pernah terkena penyakit tersebut. Dan ini menggunakan alat afresis namanya. Donornya itu sudah sembuh dia dari infeksi yang dimaksud dan kemudian plasmanya yang mengandung antibodi terhadap agen atau mikroba yang menyebabkan infeksi itu akan diinfuskan ke resipiennya, itu pasien yang membutuhkannya. Sebetulnya sih dalam terapinya ini sudah lama sebetulnya, dari tahun 1892 itu pertama kali penggunaan terapi plasma konvalesen ini digunakan pada saat penanganan difteria. Kemudian tahun 1920 juga ya itu sudah digunakan untuk scarlet fever, kemudian untuk pertusis ya sampai tahun 1970. Lalu untuk kita tahu ada juga pandemi Spanish flu tahun 1918 itu juga sudah dipakai. Nah, jadi ini tidak aneh lagi untuk penggunaan terapi plasma konvalesen ini. Dan bahkan dikatakan pada saat ada
tahun berapa tuh 2008 ya, ada Middle East Respiratory Syndrome, ya MERS, ya. Kemudian ada juga yang SARS yang coronavirus 1, itu H1N1 influenza juga, Ebola, itu juga menggunakan plasma konvalesen ini. Gitu. Tapi memang efikasinya itu masih terbatas. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan si plasma konvalesen ini bermanfaat ya untuk pasien-pasien penerimanya? Ya tentunya yang berperan di sini adalah adanya antibodi. Antibodi dimaksud adalah neutralizing antibody atau disingkat NAPS gitu, yang melawan virus yang diderita oleh si pasiennya. Nah, apa NAPS itu? NAPS itu sebetulnya antibodi yang dia bertanggung jawab untuk melawan patogen-patogen ini, ya. Dan untuk COVID-19 ini kita tahu bahwa si virusnya ini dia melekat pada reseptor ACE, gitu ya, punya converting enzyme. Nah, dia punya namanya spike protein itu pada badannya itu di luarnya. Nah, jadi si antibodi ini dia menetralisir. Jadi supaya si spike protein ini tidak berikatan atau tidak menempel pada si reseptor ACE ini, gitu. Sehingga si virusnya ini tidak menyebabkan gejala-gejala yang kita tahu ya pada COVID-19 itu bisa menyebabkan infeksi paru yang berat. Nah, si NAP ini sebetulnya memang natural, alamiah, ya, dibentuk oleh respon tubuh kita. Dan memang produksinya ini tentunya di-trigger atau diputuskan oleh infeksi, ya, pada virus di sini virus COVID-19, tapi juga dapat dicetuskan dengan adanya vaksinasi. Tapi untuk vaksinasi ini nanti kita bicarakan lain waktu mungkin ya, karena antibodi yang timbul ternyata nih akhir-akhir ini ada penelitian mengatakan bahwa antibodi yang timbul setelah infeksi itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan antibodi yang timbul setelah vaksinasi. Gitu. Dia menjelaskan mengapa sekarang kalau dulu kan orang yang habis terkena COVID itu nunggu 3 bulan dulu gitu ya untuk vaksin. Kalau sekarang boleh langsung. Pertama, jadi nggak perlu nunggu dulu 3 bulan kalau misalnya sudah terkena untuk vaksin. Dengan hasil penelitian ini, jadi pasien-pasien yang terinfeksi COVID dan sudah dinyatakan sembuh, ya, dan kondisinya baik, itu boleh langsung vaksin. Oke, berarti sebenarnya kan plasma konvalesen ini di dalamnya itu ada antibodi gitu ya, yang memang digunakan untuk membantu pasien supaya bisa sembuh gitu ya. Nah, tapi bukan saat terbayang itu ketika kita mendengar donor darah itu apa bedanya nih dok antara donor plasma konvalesen dengan donor darah yang biasa kita lakukan di PMI? Ya, sebetulnya kan gini ya, yang namanya plasma konvalesen itu kan sama saja sebetulnya dengan fresh frozen plasma ya atau FFP, yaitu plasma frozen yang disimpan 24 jam setelah diambil darahnya. Hanya bedanya kalau yang plasma konvalesen ini dia memang dari donor yang sudah sembuh dari penyakit tersebut. Jadi dia sudah mengandung antibodi. Nah, kalau yang donor yang biasa itu kita kan ambil darah lengkapnya, kemudian nanti oleh bank darah atau PMI itu dia dipisah-pisah. Kita butuh apa? Butuh sel darah merahnya, plasmanya, ya, kemudian namanya cryo juga. Nah, tapi khususnya untuk yang plasma konvalesen ini dengan teknik apheresis, sebetulnya teknik apheresis sudah lama juga kita kenal. Jadi itu dengan alat apheresis ada suatu filternya, tergantung kita mau ambil apa gitu. Jadi darahnya si donor itu dimasukkan ke dalam mesin itu, kemudian nanti dipilih kita mau yang mana, mau plasmanya atau mau sel darah merahnya atau mau trombositnya atau mau sel darah putihnya gitu. Nah, nanti komponen darah yang tidak dibutuhkan dan tidak kita inginkan dikembalikan lagi ke dalam tubuh donornya gitu. Jadi hanya yang dibutuhkan saja di sini untuk plasma konvalesen ya plasmanya. Tentunya ini lebih menguntungkan karena dari satu donor itu sudah sangat banyak gitu ya kita bisa dapatkan gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya imunoglobulin kan, kita tahu ada IVIG ya, intravenous immunoglobulin itu sebetulnya juga antibodi, tapi itu dengan proses di pabriknya lah gitu ya. Jadi itu dari beberapa donor itu dikumpulkan ya imunoglobulinnya, kemudian diproses itu, lalu nanti diseleksi ya dengan ada khusus lah ininya, kemudian terjadilah nanti suatu
imunoglobulin yang kemudian bisa diinfuskan ke pasien, tapi itu mahal sekali. Jadi makanya dengan adanya plasma konvalesen itu tentunya membantu untuk pasien-pasien COVID-19. Berarti jelas berbeda ya dok. Kalau dari warnanya juga kan saya lihat kuning ya, bukan merah gitu ya plasma ini ya. Betul seperti Ya, itu plasma dok. memang, tapi juga bukan hanya plasma yang warna kuning, sebetulnya trombosit. Gitu. Jadi kita kalau afresis itu bisa macam-macam, tidak hanya plasma, sel darah merah bisa, tadi sudah katakannya, dan kita gunakannya juga untuk macam-macam. Seperti pasien-pasien leukemia juga, kalau memang leukositnya tinggi dan menimbulkan gejala, itu biasanya kita lakukan leukofresis gitu. Nanti kalau begitu sejarahnya menggunakan terapi konvalesen ini sebenarnya juga tadi disebutkan oleh Dr. Panji sudah cukup lama, bukan cuma sekarang untuk mengatasi COVID-19, tapi juga dulu ya pada saat penyakit-penyakit mungkin pandemi pada saat dulu Ebola kalau nggak salah gitu, itu juga bisa menjadi salah ya, satu tapi dulu mungkin nggak teknik afresis ya, karena teknik beda afresis ya. ini ya, jadi kayaknya kalau dulu tuh dari donornya tuh darah whole blood-nya yang diambil, kemudian baru dipisahkan nanti plasmanya, begitu. Kalau dulu, kalau yang sekarang dengan teknik afresis ini bisa langsung kita memilih komponen plasmanya yang kita ambil. Kalau begitu dok, ketika misalnya plasma konvalesen ini sudah diambil gitu ya, bagaimana prosesnya sehingga dia bisa membantu proses penyembuhan dari penyintas atau pasien dari COVID-19 ini? Ya ini jadi kan tadi sudah saya katakan bahwa memang ada antibodinya, ya. Jadi nah ini juga oleh FDA itu sudah direkomendasikan bahwa hanya plasma konvalesen yang mengandung titer antibodi yang tinggi, gitu, boleh diberikan kepada pasien. Jadi kalau yang rendah itu tidak boleh diberikan. Jadi memang harus diperiksa ya untuk plasma konvalesen ini. Jadi nanti saya jelaskan juga nanti syarat-syarat untuk menjadi donornya, gitu ya. Karena kan imunitas humoral itu, jadi di sini kalau kita bicara antibodi, kita bicara tentang imunitas humoral. Itu sebagai respon imun yang alamiah ya, terhadap COVID-19 ini itu bervariasi, dan biasanya dia antibodi itu timbul 2-6 minggu setelah terjadi infeksi, dan kemudian antibodinya itu biasanya baru terdeteksi 13 hari setelah onset dari gejalanya. Makanya biasanya 14 hari dulu gitu ya, kita tunggu setelah dia sembuh baru dia bisa jadi donor. Nah biasanya si antibodi ini akan mencapai puncaknya di 23 hari setelah onset dari gejalanya itu. Nah dengan adanya antibodi ini, jadi ada imunitas pasif gitu, ya. Jadi imunitas pasif kepada orangnya ya, yang membutuhkan itu. Sehingga dikatakan juga di sini bahwa dia akan bisa mengurangi gejalanya, ya, kemudian bahkan orang-orang yang pada suatu penelitian ya, ada yang tadinya membutuhkan ventilator jadi tidak perlu lagi, dan juga dia bisa mengurangi masalah inapnya, rawat inapnya di rumah sakit gitu. Tapi akhir-akhir ini memang banyak revisi ya untuk pemakaian plasma konvalesen ini. Jadi tidak lagi boleh katanya untuk pasien-pasien yang sudah sangat berat, yang kritikal sudah tidak ada manfaatnya gitu. Dan yang pasien yang sedang aja. Dan juga pasien yang tidak bergejala juga tidak dianjurkan untuk penggunaan plasma konvalesen ini gitu. Ya. Nah, jadi kalau di FDA itu dikatakan bahwa yang namanya titer tinggi dari plasma konvalesen kalau neutralizing antibodinya itu 250 atau lebih ya, dengan menggunakan antibody assay-nya. Atau ada juga yang menggunakan 1/160 juga ada yang mengatakan begitu ya. Jadi memang tidak sembarangan juga nih dipilih dulu ya, diseleksi dulu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi nih terkait tadi kan mungkin ada syarat-syarat khusus gimana dari pendonornya, bagaimana juga dari penerima donornya yang memang dapat menerima terapi plasma konvalesen ini ya. Nah, berarti kalau sejauh ini kan terapi plasma konvalesen ini jadi salah satu treatment ya yang bisa membantu proses penyembuhan COVID-19. Tapi sebenarnya apa saja sih yang menentukan faktor keberhasilan dari
terapi donor konvalesen ini, Dok? Ya, tadi ya, bahwa katanya kan karena mengandung antibodi, jadi efficacy dari terapi ini tentunya berhubungan dengan konsentrasi dari neutralizing antibodinya itu di dalam plasma. Itu tadi. Ya, makanya dikatakan bahwa titernya harus tinggi gitu. Jadi kalau rendah nggak ada manfaatnya, ya. Nah, dan juga tentunya dia harus kompatibel kan dengan dengan resipiennya kan dari donor itu. Kalau tidak kan nanti akan nggak cocok ya, nanti terjadi reaksi transfusi. Lalu juga beratnya penyakit. Jadi untuk kalau tadi dari segi donornya gitu ya yang mempengaruhi si kadar antibodinya, kalau dari resipiennya juga itu tergantung dari beratnya penyakit. Jadi kalau sudah terlalu berat seperti tadi saya katakan kritikal, jadi pasien-pasien yang di ICU sudah menggunakan ventilator gitu, itu sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi karena ternyata pada penelitiannya tidak ada benefitnya. Jadi artinya kita hanya memberikan pada pasien-pasien yang memang dia moderate to severe, jadi sedang sampai berat. Nah, sekarang apa yang katanya sedang sampai berat itu? Jadi kalau yang namanya sedang, dia ada gejala-gejala saluran nafas, ya, infeksi saluran nafas bawah, jadi misalnya batuk, sesak, ya, apalagi disertai demam, gitu. Dan kemudian juga pada saat ronsen parunya menunjukkan memang ada infeksi, begitu. Dan saturasinya juga 94 atau lebih. Itu untuk yang sedang, ya. Kalau untuk yang berat, tentu saturasinya sudah di bawah 94. Ya, lalu kalau kita periksa analisa gas darahnya, biasanya tekanan oksigennya atau fraksi oksigen itu sudah kurang dari 300 mm, kemudian desa nafasnya juga sudah cepat, ya. Kemudian kalau kita lihat ronsen parunya juga infiltratnya itu sudah lebih dari 50%, nah itu sudah berat. Kalau namanya critical, nah critical ini yang sudah tidak digunakan lagi, itu yang sudah gagal nafas gitu, atau dia sudah ada disfungsi dari berbagai organ atau shock, ya, shock septic itu, jadi itu sudah tidak manfaatnya. Jadi tentunya kan pasien-pasien yang di rumah sakit aja yang sedang dan berat, kalau yang ringan kan di rumah ya nggak perlu gitu. Tidak perlu dilakukan terapi plasma ini ya kalau untuk yang ini. Berarti kalau gitu kalau yang saya tangkap kan dalam plasma konvalesen ini ada antibodinya gitu, sehingga tadi antibodi ini bisa membantu proses penyembuhan. Lalu bedanya dengan vaksin bagaimana? Karena kan sepengetahuan kita ada vaksin juga ada antibodinya ya, begitu. Perbedaannya bagaimana, Dok? Mungkin dari sisi medisnya. Ya, jadi sudah saya katakan bahwa memang si antibodi ini kan dicetuskan oleh si infeksinya itu, jadi oleh si virusnya. Tapi juga yang pada vaksin itu kan sebetulnya dimasukkan kan juga virusnya. Jadi kalau pada yang Sinovac itu kan memang virus yang sudah mati gitu ya, hanya untuk jadi dimasukkan dalam tubuh itu untuk merangsang aja pembentukan antibodi. Kalau yang mRNA itu dengan teknik khusus gitu. Jadi memang semuanya sama-sama tujuannya untuk membentuk antibodi itu. Ya, nah, sudah saya katakan juga tadi dari penelitiannya ternyata memang yang divaksin itu kadar neutralizing antibodinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang timbul karena terinfeksi. Oke, Dok, terima kasih untuk penjelasan. Jadi tadi ya mungkin kita punya gambaran nih sekarang mengenai apa dan bagaimana sih terapi konvalesen ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan coba menayangkan dulu ya video singkat dari Kompas TV yang juga digagas sama PMI Kota Tangerang terkait dengan terapi plasma konvalesen. Mungkin kita bisa tonton dulu bersama. Salam relawan kemanusiaan. Apakah kalian tahu tentang donor plasma konvalesen? Plasma konvalesen adalah cairan darah yang mengandung antibodi COVID-19 berasal dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19. Plasma konvalesen berguna untuk meningkatkan antibodi dan menurunkan jumlah virus antigen COVID-19 pada penderita COVID-19. Calon pendonor plasma konvalesen adalah seseorang yang terdiagnosis COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan swab menggunakan RT-PCR sebanyak 2 kali dan bersedia menyumbangkan plasmanya secara sukarela. Cara pengambilan plasma konvalesen menggunakan metode apresis. Metode pengambilan darah menggunakan mesin apresis. Mesin ini akan mengambil komponen darah yang kita perlukan berupa sel darah merah, trombosit atau plasma darah, dan mengembalikan komponen darah lainnya kembali kepada tubuh. Metode apresis bisa digunakan sebagai terapi. Pada masa pandemi, metode apresis digunakan untuk mengambil plasma darah donor penyintas COVID-19 yang kemudian akan diberikan kepada pasien yang sedang dalam perawatan COVID-19. Plasma darah yang diambil sebanyak 400 sampai 600 ml. Proses pengambilan plasma darah memakan waktu 60 menit. Proses pemulihan plasma darah membutuhkan waktu yang terhitung cepat, sehingga donor dapat mendonorkan kembali plasmanya 2 minggu setelahnya. Oke, tadi juga mungkin ya dari video tadi mungkin kita juga bisa jadi punya gambaran yang lebih komprehensif lagi nih mengenai terapi plasma konvalesen yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Panji. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu semua boleh kalau misalnya mau ada yang ditanyakan atau mungkin menarik gitu ya, ada yang menarik dari penjelasan ini, boleh silakan berkomentar di kolom chat sambil nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab gitu ya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan Dr. Panji begitu. Mungkin kalau tadi kan kita sempat bicara bagaimana prosesnya gitu. Lalu kalau begitu apa saja sih yang perlu diperhatikan nih? Mungkin dari spesifikasi atau kriteria bagi seorang pendonor plasma konvalesen dan juga dari penerimanya tadi. Bagaimana dok? Ya, jadi syarat-syarat jadi donornya tentunya ini kan pasiennya sudah pernah ya terinfeksi ya oleh COVID-19 dan itu dibuktikan dengan adanya medical record-nya bahwa memang dia sudah terdiagnosa ya dari PCR-nya yang positif gitu. Dan kita ambil usianya 17 sampai 60 tahun. Ini maksudnya dengan diharapkan usia 17 sampai 60 tahun itu produksi antibodinya itu bagus, jadi imunnya itu masih baik. Kemudian tidak ada komorbiditas, ya, tentunya nggak ada diabetes, hepatitis, jantung, ya tentunya lah ya kita ingin mengambilkan dari orang yang sehat kan. Lalu dalam jangka waktu 14 hari setelah sembuh dari COVID-nya, dibuktikan dari hasil PCR-nya negatif, ya. Tadi juga kenapa 14 hari ya supaya antibodinya juga sudah terbentuk dengan baik. Dan tapi juga kurang dari 3 bulan, dimasuk kalau kurang dari 3 bulan itu supaya antibodinya juga masih bagus gitu ya, karena kan makin lama nanti antibodinya juga menurun. Lalu berat badannya di atas 55. Ini kenapa? Karena biasanya kita perhitungannya untuk banyaknya si plasma yang diambil itu berdasarkan berat badan ini dan dikatakan 55 itu kalau di luar negeri 50 ya. Itu bagus gitu ya untuk mendapatkan si plasmanya ini. Nah, diutamakan pria, walaupun nggak boleh wanita, tapi diutamakan pria. Dan kalau wanita juga belum hamil dianya. Kenapa? Karena begini, kita kan kalau transfusi itu terkait antibodi HLA, ya antibodi HLA itu yang suka human leukocyte antigen itu yang suka menyebabkan dia adanya reaksi transfusi. Jadi nanti saya jelaskan juga resiko untuk terjadinya reaksi transfusi ini, salah satunya namanya acute lung injury, transfusion related acute lung injury. Di sini disebabkan oleh si HLA-nya ini. Nah, dia tuh protein yang ditemukan banyak sel tubuh manusia ya, dan itu untuk mencocokkan juga antara donor dengan resipiennya. Kalau wanita yang sudah pernah hamil atau melahirkan itu potensi antibodi HLA itu tertutup gitu. Jadi kalau kita mau periksa tuh jadi si donor plasmanya perempuan kita harus lakukan pengecekan antibodi HLA-nya dulu. Nah, sementara kan kalau kita mau ini kan si plasma konvalesen sebetulnya masih dalam konteksnya uji coba gitu ya.
kita harus dikerjakan dengan cepat. Jadi nggak mungkin kita melakukan pemeriksaan tersebut. Gitu. Jadi akhirnya ya kita utamakan adalah laki-laki. Dan kalau laki-laki ini ya biasanya lebih berkuranglah resiko untuk terjadinya transfusion related acute lung injury ini, ya. Dan kita harus tahu bahwa si trali ini bukan terjadi segera, tapi bisa dalam 6 jam ya setelah transfusi dilakukan. Jadi itu bisa berat ya. Bukan hanya pada plasma, ini sebetulnya setiap reaksi transfusi itu berisiko terjadinya trali ini. Jadi tentunya kita untuk menghindari ini kita perlu ya lebih baik laki-laki lah ya. Walaupun perempuan juga boleh, tapi asal perempuannya tidak pernah hamil atau juga tidak pernah aborsi. Kemudian tentunya harus diperiksa nih ya dari sampel blood-nya itu untuk infeksi yang bisa ditransmisikan melalui transfusi seperti HIV, HBV, HCV, sifilis. Saya rasa ini sih sudah dilakukan oleh PMI, itu kan sudah rutin ya, tidak hanya plasma konvalesen, tapi untuk donor darah yang lainnya, jenis lainnya pun juga demikian. Jadi pokoknya kriteria seleksi standar ya untuk donasi darah ya, baik itu plasma atau yang lainnya itu tetap berlaku gitu. Ya, untuk yang plasma konvalesen ini. Nah, kalau untuk yang ya, gimana? persyaratannya itu sangat detail gitu ya dan sangat spesifik gitu, Ya. lebih daripada sekadar donor darah biasa ya. Ya. Jadi untuk kita si donornya itu dia memang harus ada memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, dan juga harusnya sih juga diperiksa fisiknya dulu bahwa dia memang dalam kondisi baik ya, jadi nggak ada demam, nggak ada gejala saluran nafas. Jadi walaupun dia tadinya sudah baik, tapi kan ada kemungkinan juga dia terinfeksi lagi gitu. Jadi artinya si dokternya harus teliti bahwa si donor ini betul-betul kondisinya sehat gitu ya. Dan kalau dia dikoleksinya itu sebelum 28 hari setelah dia recovery, tentu konfirmasi dari resolusi ini kalau bisa gitu ya dibuktikan dengan adanya nucleic acid test ini ya. Tapi itu memang saya rasa nggak mungkin tidak dilakukan seluruhnya, yang dari nasofaringnya swabnya aja gitu. Kemudian kita juga lihat kira-kira dia harus, dokternya juga detail ya, kapan sih dia waktu itu terinfeksi, bagaimana gejalanya gitu. Tentunya kita juga jangan yang berat tentunya ya. Dia tentunya harus yang ringan atau sedang supaya kalau antibodinya terbentuk itu kan lebih baik, lebih banyak. Kalau yang berat itu mungkin antibodinya kurang bagus juga terbentuknya. Nah, kalau untuk inklusi dari resipien sendiri tadi yang dikatakan bahwa stadiumnya itu, ya, jadi artinya stage bukan stadium, stage-nya itu dia untuk yang 2 atau 3, jadi untuk yang moderate dan berat. Dan juga biasanya harus ada persetujuan juga dari pasien dan dari keluarganya gitu. Dan usianya biasanya juga 18 tahun ke atas gitu, dan dia tidak ada kegagalan dari multi organ ya. Jadi memang dipilih, dan sekarang kan juga nggak boleh yang pakai ventilator gitu kan, nggak ada gunanya. Dan terus pasiennya juga tidak dengan penyakit yang lainnya seperti misalnya hepatitis atau kanker atau HIV gitu. Hemodinamiknya juga, jadi artinya harus bukan pasiennya shock, jadi hemodinamiknya juga harus yang stabil, dan tidak ada riwayat dia alergi gitu. Alergi terutama terhadap plasma, itu mesti hati-hati ya. Dan juga pasien-pasien sirosis hati juga biasanya tidak diberikan untuk plasma konvalesen ini. Berarti memang perlu spesifik ya, baik dari kriteria pendonornya tadi ya harus benar-benar sehat gitu, tidak ada bawaan, tidak ada sakit demam dan sebagainya, dia memang sudah dinyatakan juga negatif COVID gitu ya. Terus juga dari penerimanya juga, donornya juga tadi ada beberapa syarat tertentu supaya donor plasma konvalesen ini bisa efektif. Dan mengingat kalau tadi dari penjelasan Dr. Panji ini kan kayaknya prosesnya tuh cukup detail dan cukup spesifik dan mungkin lama. Kira-kira dari seorang pendonor nih ya, ketika dia mau memberikan donornya sampai pada penerima donornya tuh butuh waktu berapa lama biasanya Dok kalau dari pengalaman? Sebetulnya sih bisa cepat. Ke prosesnya sendiri kan 75 menit ya, gitu ya.
Bapak dia memenuhi persyaratan, dia diperiksa memenuhi persyaratan, apalagi kalau dia sudah biasa donor kan, jadi ada screening juga, yang jelas dia cocok nih, match dulu ya, jadi kompatibel lah dengan terutama golongan darahnya sama, kompatibel, lalu dia benar-benar sehat, kemudian ya tadi yang saya katakan bahwa dia memenuhi persyaratan itu, lalu setelah diambil dengan mesin afaresis itu yang makan waktu 1 jam, kalau memang matchingnya sesuai, lalu diberikannya, jadi sebetulnya nggak lama. Nah, makanya kita nih memang membutuhkan ya pasien-pasien COVID yang sudah recovery itu ya, untuk bisa menjadi donor plasma konvalesen ini. Tapi tentu tadi saya bilang masih konteksnya masih uji klinis gitu. Karena kenapa demikian? Karena memang ternyata dari penelitian tuh macam-macam hasilnya. Ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Akhirnya diseleksi yang mana sih yang nggak bagus sebetulnya gitu. Nah itu yang tadi sudah akhirnya seleksinya pada yang berat ataupun yang ringan tidak perlu. Memang akan terus berkembang juga ya dok terkait dengan efektivitas dan riset terkait dengan plasma konvalesen ini ya. Ya memang ini juga revisinya ya dari tahun 2020 sejak COVID itu berapa kali tuh revisi 2 kali revisi untuk plasma konvalesen ini. Dok, terima kasih nih penjelasannya juga berarti membuat kita lebih tercerahkan sekarang nih terkait dengan terapi plasma ini. Tapi kalau sejauh ini ada efek samping tertentu nggak dok? Ketika misalnya ada donor yang pendonor atau memberikan donor plasma konvalesennya kepada penerima donornya gitu terkait dengan kalau dia mendapatkan terapi plasma konvalesen ini. Ya, terapi plasma konvalesen memang ada beberapa resikonya ya. Ya tadi reaksi alergi ya, ada yang donor yang lainnya juga, donor darah lainnya juga ada ini terjadi. Nah ini juga tadi yang terali itu ya, transfusion related acute lung injury itu bisa menyebabkan kerusakan dari paru-parunya juga ya, lalu sesak nafas pasiennya, dan ada risiko terjadi infeksi HIV, hepatitis B dan C. Tapi tentunya dari PMI sudah di screening dulu untuk hal ini. Tapi risiko untuk infeksi itu sudah rendah ya, karena sudah dites. Kemudian juga kalau di sini dikatakan bahwa risikonya itu juga ternyata tidak seperti yang donor dari yang komponen darah lainnya. Tapi harus kita perhatikan juga sih ya hal ini. Jadi kalau misalnya akut gitu ya sebetulnya ya kita kan sudah punya kriterianya, jadi sebenarnya nggak usah takut baik yang resipiennya. Kalau yang donornya sendiri sih enggak ya, biasanya yang jadi donornya sih asal dia sudah memenuhi syarat itu nggak ada efek sampingnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya untuk memberikan donor plasma, dan juga karena sudah di screening dengan cukup detail gitu dan ketat sehingga bisa meminimalisir tadi ya dampak-dampak kalau misalnya ada HIV seperti itu kan kayaknya kalau di screening kayaknya tidak mungkin gitu ya, Dok. Oke. Ya, tapi gini, ada satu kasus ya, tapi itu di luar negeri juga, dan ini jarang gitu ya. Ada yang terjadi hipotensi, ada yang terjadi gangguan irama jantung juga ada katanya. Umum itu biasanya di sekitar bibirnya itu baal gitu ya, baal, terus juga di leher, di dagunya, kemudian juga katanya ada yang sesak gitu. Tapi ini dikatakan sebetulnya bukan karena dia mendonorkan, tapi itu karena kemungkinan dari ininya aja, ketakutan dia juga bisa begitu. Jadi sebetulnya sih kalau si donornya sendiri sih enggak ya. Jadi bukan dampak dari donornya, itu mungkin faktor-faktor lain gitu ya di luar itu. Ya, katanya gitu. Terima kasih dok nih untuk penjelasannya sangat mencerahkan. Nah mungkin sebelum kita lanjut nih, kita kayaknya masuk dulu ke sesi tanya jawab ya. Kalau kita lihat di kolom chat ada beberapa yang sudah memberikan pertanyaannya kepada Dr. Panji terkait dengan terapi donor plasma konvalesen ini. Mungkin kita buka dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Pertamanya ada pertanyaan dari Ria Effendi. Ingin bertanya, untuk satu orang penyintas kira-kira berapa kali dapat mendonorkan, dan apakah ada batasan waktu penyintas tidak bisa mendonor lagi? Silakan dok, mungkin boleh di. Ya, jadi gini,
Satu orang penyintas ini biasanya kan kalau kita diambil itu minimal 200 cc, 200 sampai 600 cc biasanya. Dan dikatakan itu sebetulnya dalam 7 hari itu dia boleh 2 kali mendonorkan. Jadi artinya ada jarak 2 hari lah gitu ya, itu boleh. Selama kondisinya memang memungkinkan, gitu. Dan batas waktu yang tidak bisa mendonor lagi ya kalau dia sudah lebih dari 30 hari ya, atau mungkin 28 hari lah, karena di situ kan kadar antibodinya juga sudah turun biasanya. Makanya paling ini diharapkan antara 14 sampai 28. Berarti selama ada jeda hari tadi ya sekitar 2 hari sebenarnya masih bisa dalam jangka waktu 30 hari gitu ya dari penyintas ini. Ya, itu tergantung juga ya, kadang-kadang bisa diambil 600 tapi nanti oleh PMI itu dari teknik aferesis tadi 600 kemudian dibagi 3 gitu, nanti 200 200 200. Atau bisa juga kalau yang dengan bukan aferesis dari donor biasa, dengan cara biasa diambil darah lengkapnya 450 cc bisa lalu nanti dikumpulkan gitu, dipisah lagi plasmanya sebanyak 200 cc. Jadi memang perlu memperhatikan syarat tersebut ya dok. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bina Satya. Katanya izin bertanya, kalau donor plasma tapi pendonor belum memenuhi syarat 14 hari setelah dinyatakan negatif COVID, apakah bisa dan apa mungkin ada dampak tertentu dok seperti itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa tanpa kita menunggu 14 hari karena diharapkan dalam 14 itu imun kita jadi antibodinya itu sudah baik gitu, sudah cukup ya untuk memberikan efek proteksi kepada resipiennya. Dan ini kita dengan maksud namanya juga neutralizing antibody. Kalau misalnya antibodinya belum baik dan dari FDA juga dianjurkan atau direkomendasikan plasma konvalesennya yang mengandung titer antibodi yang tinggi. Kalau yang rendah nggak ada manfaatnya. Karena kita berhadapan dengan virus. Si antibodi ini kan yang akan mengikat si spike proteinnya itu kan. Jadi kalau antibodinya rendah, virusnya banyak, sementara kan yang kita mau ini kan pasien-pasien yang stage-nya 2-3 ini tentunya masih di awal-awal ya. Itu kan antigennya kan banyak itu. Jadi virusnya masih banyak. Ya tentunya kita pasukannya juga harus lebih tinggi dong daripada virusnya gitu. Jadi kalau 14 hari ya cuma aja nanti antibodinya belum tinggi. Belum efektif ya karena jumlahnya juga belum tinggi untuk membantu proses pemulihan. Ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Dewi Adelina. Katanya plasma konvalesen yang diberikan kepada pasien yang terinfeksi dalam keadaan perburukan berapa lama untuk menuju perbaikan? Karena supunya pada saat perburukan diberikan 2 labu dan besoknya ditambah 1 labu lagi. Dan alhamdulillahnya besoknya bisa pulang karena sudah negatif. Tetapi pada pasien yang perburukan yang terindikasi ada komorbid diabetes, apakah pemberian konvalesen bisa membantu dengan cepat? Mungkin bagaimana dok penjelasannya? Ya tentunya pasien dengan komorbid itu akan berbeda ya dengan pasien yang tidak ada komorbid karena kita berhubungan dengan imun nih ya, tentunya pasien-pasien yang dengan ada komorbid imunnya akan lebih rendah dibanding apalagi diabetes, dikatakan diabetes itu kan imunokompromis gitu. Nah ini yang namanya perburukan apa mudah-mudahan sih bukan yang masuk kritikal tadi ya, belum masuk ventilator karena kalau yang sudah di ventilator itu biasanya tidak ada manfaatnya. Ini berdasarkan penelitian ya, bahwa misalnya ada yang lalu membaik, itu mungkin yang di luar rata-ratanya itulah. Kan kalau kita penelitian kan diambil yang rata-ratanya bagaimana gitu ya. Nah, kalau dia, memang biasanya kita berikan 200 cc dulu. Nanti dilihat, itu bisa diberikan lagi 2 hari kemudian itu bisa ya. Besoknya juga bisa ditambah lagi gitu 200 cc lagi untuk plasma konvalesennya. Nah nanti dilihat kalau memang membaik seperti yang sepupunya Ibu Dewi ini ya alhamdulillah ya. Jadi memang artinya terbukti bahwa dia efektif. Mungkin antibodinya memang tinggi karena jadi si antibodi itu bisa mengikat si spike protein dari si virusnya sehingga si virusnya tidak berikatan dengan reseptor ACE-nya itu. Tapi kalau sudah negatif, nah ini apa betul ya negatif ya? Saya nggak tahu kenapa perburukan lalu tiba-tiba langsung jadi negatif ya. Agak aneh juga ya, kalau perburukan lalu jadi negatif. Gitu.
Tapi memang gini, kalau bicara tentang COVID, kita harus hati-hati nih ya, karena ada kasus juga di mana pasien sudah dinyatakan sembuh, PCR negatif, klinis juga dia membaik, lalu dia boleh pulang. Kita mungkin pernah dengar ya kasus itu. Kemudian ternyata pasien perburukan lagi di rumah, gitu, sesak. Ya. Nah, yang menarik dari COVID ini adalah kondisi yang disebut sebagai hiperkoagulasi, jadi darahnya tuh kental. Ini ternyata proses hiperkoagulasi ini bisa terjadi terus gitu, walaupun dia sudah sembuh PCR negatif. Nah, kebetulan saya suka dikonsulkan juga di rumah sakit untuk mengatasi masalah hiperkoagulasi ini, dan biasanya saya lihat dulu di dimernya pada saat dia mau pulang pasiennya. Kalau di dimernya masih tinggi itu di atas 500 lah ya, itu biasanya dianjurkan untuk diberikan suntikan antikoagulan di rumahnya juga. Atau boleh ada obat yang dimakan juga boleh. Kalau di rumah sakit itu udah pasti diberikan antikoagulan yang disuntikan. Gitu. Tergantung dari konsentrasi di dimernya untuk dosis dari si antikoagulan ini. Gitu. Jadi kalau yang komorbid diabetes itu tentunya memang akan adalah bedanya untuk pemberian plasma konvalesen ini. Tapi bukan berarti menjadi kontraindikasi sih tidak. Ya. Berarti memang ada perbedaannya saja gitu ya dari reaksinya. Tapi kalau sejauh ini, tadi Bu Dewi juga ini menyampaikan, betul Dokter Panji 3 hari kemudian sudah negatif dan bisa pulang katanya dari kasus yang tadi itu. Oh gitu. Oh 3 hari kemudian, 3 hari kemudian, ya. Ya oke. Kalau 3 hari kemudian masih mungkin lah, tapi saya kira tadi begitu langsung dikasih langsung negatif enggak ya? Ada prosesnya dulu ya Dok ya. Iya. Nah, baik, kalau begitu kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Tini Jumartini. Apakah donor plasma ini ada kisaran usia minimal dan maksimalnya selain persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi dan adakah resiko bagi pendonor? Mungkin tadi sempat dibahas sedikit ya oleh Dr. Panji. Boleh dijelaskan kembali mungkin ya untuk yang rekan-rekan yang baru datang, yang baru join. Ya, tadi sudah saya katakan juga bahwa biasanya kita usia minimal 17, maksimalnya 60 ya. Maksudnya itu supaya usia-usia segitu dia kan sistem imunnya juga sudah baik ya, dan untuk yang di atas 50 tentunya masih baik lah. Jadi diharapkan dengan setelah dia terinfeksi itu dia akan membuat antibodinya cukup baik di tubuhnya itu, sehingga tentunya akan bermanfaat donor plasma yang diberikan untuk pasiennya. Oke, terima kasih Dokter Panji. Wah, ini sangat detail penjelasannya, sehingga kita punya pengetahuan lebih dalam lagi terkait donor plasma konvalesen, dan mungkin bagi penyintas COVID itu ya, berarti tidak perlu ragu-ragu lagi untuk memberikan donornya, supaya kita juga bisa membantu rekan-rekan yang lain yang masih berjuang dalam menyembuhkan diri dari COVID-19 ini. Baik, kalau begitu ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau misalnya bertanya, kita masih ada waktu, boleh open mic mungkin ya, kalau misalnya ada. Oke, tampaknya mungkin belum ada pertanyaan lagi ya. Kalau saya belum ada, mungkin supaya saya tahu kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, boleh dong di komen. Oh, ada nih kayaknya yang mengacungkan, ternyata raise hand. Boleh mungkin dari Ibrahim dulu ya, kita coba. Silakan Pak Ibrahim, boleh open mic, mungkin mau bertanya langsung. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, Dok. Kebetulan saya ini baru aja divaksin barusan, vaksin pertama. Saya ingin tanya, Dok, ini apakah normal ketika baru divaksin itu terasa kayak sakit seperti setelah dipukul di bagian yang divaksin dan agak-agak kesemutan gitu di tangannya? Ya itu sih kalau di tempat yang diinjeksikan itu biasanya memang ada Pak keluhan seperti itu, ya, pegel bisa, ya, jadi itu masih normal kok seperti itu. Vaksin apa Pak? Tadi Sinovac. Sinovac ya, oke. Pada umumnya yang saya dengar sih kalau dari yang Sinovac itu selain di tempat injeksinya juga itu setelahnya tuh ngantuk biasanya katanya. Udah mulai ngantuk belum Pak? Belum ini. Ngantuk dan lapar katanya gitu. Oh gitu ya.
Terima kasih dok. Ya, yuk. Terima kasih Pak Ibrahim dari seputar vaksin ya. Mungkin ada yang raise hand lagi, siapa nih? Anas Zaini ya, Anas Zaini. Mungkin boleh silakan open mic kalau mau ditanyakan terkait ini. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penyintas COVID ya. Jadi kebetulan umur saya memang udah lewat ya, 67. Saya hanya sekali swab langsung sembuh. Jadi mungkin kenanya sekitar setelah 1 minggu itu langsung negatif. Pertama positif, tapi pemulihannya saya mau makan waktu 2,5 bulan. Totalnya betul-betul kembali seperti normal, seperti semula itu 6 bulan. Jadi 6 bulan tuh saya ngetesnya biasa lari pagi itu. Kalau masih 2,5 bulan tuh masih ada ngos-ngosan. Setelah 6 bulan sudah enggak lagi. Jadi berarti sudah normal kembali semula itu 6 bulan. Pertanyaannya adalah kan tadi dijelaskan kalau batas donor itu sampai 60 tahun. Saya tahu itu donor karena saya memang biasa langganan donor. Cuman saya berhenti donor itu gara-gara sudah pensiun. Jadi pensiunnya kira-kira 2 tahun lalu. Saya pensiun, lupa saya mau donor itu lupa. Begitu saya donor kembali, nggak bisa Pak. Bapak sudah kelewat umur katanya. Lah, saya sehat kok segitu. Boleh dites saya sehat. Mau treatment boleh saya gituin. Tapi enggak boleh gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah tetap batas terakhir itu 60 gitu. Kalau seperti saya kan 67, tapi saya merasa fit, masih sehat gitu loh. Nah, walaupun sudah kena COVID gitu. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus Pak ya. Jadi memang sebetulnya usia 60 itu bukan hanya untuk yang plasma konvalesen juga. Kalau tadi saya jelaskan mengenai imun itu ya itu khususnya untuk yang antibodi untuk COVID-nya. Tapi tentunya untuk yang donor, kalau di atas 60 itu kita tentunya tahu, ya mungkin Bapak termasuk yang Superman gitu ya. Ya masih bagus gitu, tapi secara rata-rata di atas 60 itu sebetulnya sudah ada penurunan fungsi dari organ. Nah, itu tentunya kita tidak mau menanggung resiko untuk pasien-pasien yang menjadi donor atau orang-orang yang menjadi donor ini, karena kan tadi bahwa bisa saja terjadi hipotensi gitu ya pada saat setelah donornya, atau mungkin tadi ada yang keluhan-keluhan lainnya. Ya mungkin kita menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada kemudian yang tadi gangguan irama jantung. Nah, kalau ada gangguan irama jantung seperti itu, yang katanya mungkin juga disebabkan oleh penggunaan citra itu antikoagulan. Kalau memang itu terjadi, itu kan bisa berakibat fatal, Pak. Nah, itu yang kita hindari seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya Bapak maksa, mungkin melakukan sendiri. Tapi kan tentunya nggak bisa ya Pak ya, harus ke PMI gitu. Nah, PMI-nya tidak mau menanggung resiko itu Pak. Jadi kita tetap pada persyaratan yang memang sudah umum saja. Oke, terima kasih Dok. Ya. Gitu ya Pak Anas, semoga bisa terjawab ya. Jadi mungkin ini ya semangat Pak Anas sebenarnya baik nih untuk menolong dan sehat juga gitu ya. Tapi tadi untuk mendonorkan ada syarat-syarat tertentu yang dilakukan supaya meminimalisir resiko baik bagi pendonor ataupun menerima donor gitu ya. Jadi untuk meminimalisir itu kita perlu ikuti bagaimana syarat minimalnya gitu ya. Oke, terima kasih juga Dr. Panji. Nah mungkin ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi dari Sinta Putri Nanda, mungkin tadi sempat dibahas juga, kenapa kenapa yang boleh donor konvalesen perempuan yang belum melahirkan gitu? Bedanya apa dengan mungkin yang tadi sebelum yang tidak melahirkan atau belum melahirkan dan juga yang aborsi yang keguguran juga tidak boleh gitu ya, Dok? Itu alasannya bagaimana ya? Ya itu tadi yang dikatakan jadi kenapa yang boleh itu yang belum melahirkan atau yang belum aborsi. Jadi menyangkut HLA tadi ya. Jadi kalau yang
imunisasi antigen itu yang berperan terjadinya reaksi transfusi, dan reaksi transfusi yang paling berat dan yang bisa berakibat fatal itu adalah tadi TRALI, transfusion acute lung injury, yang bisa terjadi dalam 6 jam setelah ditransfusikan darah donornya itu. Nah, pada pasien-pasien yang yang sudah melahirkan itu biasanya tertutup ininya si antibodi ini. Jadi harus ada pemeriksaan dulu gitu. Jadi makanya pemeriksaan memakan waktu lama. Jadi kita tidak anjurkan untuk menjadi donor plasma konvalesen. Memang ini ya untuk sama-sama menjaga ya dok ya. Supaya tidak ada resiko. Itu bahaya loh. Itu nggak main-main ya. Jadi bukan hanya pada plasma konvalesen, TRALI itu kita juga punya kasusnya, memang sangat jarang, tapi kalau terjadi bisa berakibat fatal, memang betul bisa meninggal. Dan itu bisa terjadi pada kejadian mentransfusikan bukan hanya plasma ya, tapi juga trombosit atau misalnya darah merah, itu bisa terjadi seperti itu kejadian TRALI. Berarti sebenarnya selama kita mengikuti pakemnya gitu ya, persyaratan yang diberikan, sebenarnya itu bisa mengurangi ya risiko-risiko yang tidak kita inginkan terkait dengan dampak dari efek sampingnya gitu ya dok ya dari plasma ini. Terima kasih banyak Dr. Panji untuk penjelasannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup tercerahkan nih ya dengan penjelasan Dr. Panji. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya supaya saya tahu nih, mungkin tidak ada yang bertanya lagi, boleh dong di komen nasi goreng gitu. Apa itu? Oh, boleh tanya Bu? Oh, ada lagi. Baik, siapa? Silakan Pak. Mungkin mau bertanya. Makasih Bu. Mengapa untuk bisa donor plasma itu batasannya umur? Kok tidak dibatasi dengan tingkat imunitasnya, itu karena apa? Makasih. Terima kasih Pak Marpu Jali ya tadi yang menanyakan. Silakan dok, sempat dijelaskan juga tadi mungkin boleh. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya Pak ya, bahwa dengan usia itu dianggap bahwa dia fungsi-fungsi organnya masih baik ya, fungsi organ tubuhnya masih baik. Kemudian khususnya untuk si plasma konvalesen ini, dia tentunya imunitasnya masih baik sehingga produksi antibodinya setelah dia terinfeksi itu dalam masa recovery, dia dapat membentuk antibodi yang cukup tinggi titernya, karena itu yang kita perlukan ya untuk proteksi kepada si resipiennya. Jadi kalau untuk imunitasnya tentunya tadi sudah dikatakan bahwa untuk pasien-pasien ada komorbid itu juga tidak boleh, seperti diabetes, hipertensi, jantung, itu tidak boleh untuk menjadi donor plasma konvalesen ini. Selain tadi usia. Dan berat badan pun juga demikian Pak. Berat badan juga itu minimal 55 kilo karena kita nanti akan membutuhkan plasmanya dalam jumlah yang besar, dan itu ada perhitungannya dari berdasarkan berat badannya. Cukup jelas Pak? Cukup, masih. Jadi tetap umur jadi ukuran ya Bu? Ya, tetap dipakai. Jadi ya ada kondisi-kondisi memang perlu diperhatikan gitu, terkait untuk mendonorkan. Baik, mungkin kayaknya tidak ada yang bertanya lagi ya. Tadi mungkin kita bisa masuk ke agenda berikutnya. Kalau begitu, terima kasih banyak Dr. Panji untuk sesi yang sangat insightful, mencerahkan supaya kita juga tahu ternyata seperti apa donor konvalesen, dan memang untuk kita yang sudah menjadi penyintas jangan sungkan-sungkan ya untuk bisa menolong dengan memberikan donornya, karena tentunya akan sangat bermanfaat ya dok selama ini. Iya. Iya. Nah, kamu jangan menjadi donor asal memenuhi syarat. Iya, baik. Asal memenuhi syarat tadi yang perlu diperhatikan sehingga bisa memberikan efektivitas yang juga baik. Nah, karena waktunya juga kita semakin Bisakah saya tanya lagi? Oh, ada satu lagi. Siapa ya? Mangga? Saya Bu Dewi. Oh, Bu Dewi Adelina yang tadi tanya. Nah, saya mau tanya sama Dr. Panji, apakah setiap pasien yang terinfeksi COVID-19 itu mereka kardiomegali? Dan apakah pemberian plasma konvalesen itu bisa atau tidak? Karena
dalam kasus yang terjadi itu mereka tidak diberikan donor convalescent itu. Tidak perlu tidak bisa diberikan yang convalescent itu plasmanya. Kenapa? Ya. Maksudnya untuk pasien yang kardiomegali ya, Bu ya? Ya. Apakah setiap pasien yang terinfeksi COVID-19 itu mereka kardiomegali? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, pada status kardiomegali mereka tidak boleh diberikan plasma. Begitu, Dok. Saya mohon dicerahkan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama itu jawabannya tidak. Ya, jadi tidak semua pasien yang terinfeksi pasien COVID itu akan terjadi kardiomegali atau jantungnya membesar. Ya. Jadi kalau misalnya memang dia sudah ada komorbidnya, ya mungkin bisa itu memperberat ya kondisi jantungnya. Dan yang kedua, bahwa pasien yang kardiomegali diberikan plasma konvalesen itu tidak boleh, sebetulnya sih tidak ada ya di dalam ininya. Cuman mungkin harus hati-hati. Nah, tapi harus kita lihat juga alasannya apa, apakah hanya sekedar kardiomegali saja atau ada hal yang lain. Karena kalau memang dia sudah ada underlying heart disease, jadi penyakit jantung dasarnya, itu dalam pemberian transfusi juga kita harus hati-hati karena ada yang namanya juga TACO, jadi transfusion associated cardiac overload. Jadi dia overload jadi cairan, jadi kelebihan cairan akibat si transfusi. Itu pada pasien-pasien yang memang sudah ada kondisi jantung yang tidak baik. Jadi mungkin pertimbangan untuk tidak memberikan plasma konvalesen pada pasien kardiomegali ini ya tergantung nanti dari kardiolognya, dia menilai apakah memang ada manfaatnya gitu atau tidak, atau resikonya lebih tinggi untuk terjadinya TACO ini. Itu tentunya dokter yang merawatnya, terutama kardiolognya kalau dikonsultasikan ke kardiolog yang bisa menilai. Tapi kita juga bukan berarti nggak boleh karena tidak ada kontraindikasinya untuk kardiomegali ini. Tergantung dari penyakit jantung dasarnya apa sebetulnya. Kalau aritmia ya, Dok, aritmia. Kalau aritmia. Aritmia. Ya, mungkin berarti ini kompleks ya penyakit jantungnya ya. Jadi kelihatannya ada pertimbangan lain juga dari dokternya untuk tidak memberikan plasma konvalesen ini. Itu sebetulnya salah satunya sih yang bisa diberikan adalah IVIG tadi, tapi memang IVIG mahal sekali sih ya. Karena IVIG ya? Sebetulnya isinya ke antibody juga itu. Tapi cukup mahal ya, Dok ya, memang itu. Mahal sekali, dan itu tergantung dari berat badannya. Dan tidak hanya sekali pemberian, itu bisa 2-3 hari lah pemberiannya. Rata-rata kalau saya sih biasanya memberikan 0,5 miligram per kilogram berat badan 2 hari. Jadi kalau berat badannya aja 60 lah ambil, itu udah 3,5 gram ya, itu 30 gram. Itu satu filenya 5 gram, itu bisa harganya berapa tuh? 4 juta ya satu filenya. Mahal lah paling. Ya, tapi kalau memang itu dibayar oleh pemerintah kan biasanya penyintas yang terinfeksi yang dirawat di rumah sakit kan setidaknya bisa toh untuk diberikan, Dok. Kalau IVIG tidak, kalau tidak ya? Tidak. Kalau plasma konvalesen ya, tapi kalau untuk IVIG karena mahalnya ya, jadi itu biaya sendiri. Iya, makanya pertimbangannya itu kita ya memang harus bayar sendiri ya, Dok ya akhirnya. Ya, betul. Ya usia menjelang 60 tahun seorang ya kakak ipar saya itu 60 tahun kurang lah. Makanya karena dia kardiomegali tidak diberikan plasma. Tapi saya rasa ada pertimbangan yang lainnya itu selain kardiomegalinya, Bu. Oke. Bu Dewi. Terima kasih ya, Dr. Panji. Ya, terima kasih juga untuk Dr. Panji yang sudah menjawab. Sepertinya tadi sudah banyak sekali mungkin baru join juga, jadi semakin menarik kayaknya diskusi kita hari ini. Mungkin untuk sesi kali ini pertama dengan Dr. Panji, sesi pertamanya kita tutup dulu ya, karena kita akan masuk ke agenda berikutnya di sesi kedua. Saya ucapkan terima kasih Dr. Panji untuk waktunya dan kesediaannya gitu ya, membahas mengenai terapi plasma konvalesen ini apa dan bagaimana serba-serbinya sehingga kita lebih tercerahkan. Dan mungkin untuk rekan-rekan tadi mengulang gitu ya, untuk yang sudah
negatif COVID gitu dan memenuhi kriteria untuk menjadi pendonor, nggak ada salahnya ya untuk kita membantu sesama supaya bisa bermanfaat juga dengan mendonorkan plasma konvalesen ini. Terima kasih banyak Dr. Panji untuk sesi yang sangat insightful kali ini. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk rekan-rekan yang baru join atau mungkin yang sudah join dari awal, jangan kemana-mana dulu karena kita habis ini akan ada sesi berikutnya yang tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan ini program donor plasma konvalesen yang digagas oleh Universitas Padjadjaran. Baik, untuk sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita akan masuk dulu, kita menyaksikan bersama dulu hiburan ya, yaitu tampilan video mengenai lagu Demi Raga yang lain. Nah, mungkin ini sebagai hiburan kita sambil ngopi-ngopi dulu di hari Sabtu ini dan melihat persembahan hiburan. Mungkin boleh dibantu untuk operator. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Terima kasih. Baik, kita tadi sudah melewati untuk sesi pertama dari talk show kali ini terkait serba-serbi plasma konvalesen. Tapi jangan kemana dulu, kita selanjutnya akan masuk ke sesi kedua bersama narasumber yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Pak Dr. Dwi Purnomo STPMT, seorang dosen dari FTIP Unpad dan juga relawan Satgas COVID-19 dari Universitas Padjadjaran. Selamat siang, Pak Dwi. Selamat siang, sehat selalu. Pak, alhamdulillah ya, kita bisa ketemu secara virtual kali ini untuk berbincang-bincang ya. Sekarang posisi lagi di mana, Pak? Saya di rumah. Dan sedang menggerakkan teman-teman yang sekarang jadi sukarelawan untuk program ini. Dan alhamdulillah Unpad sudah mulai bergerak nih dengan
hashtagnya tuh bersama jadi penolong. Mungkin saya akan share ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Wah, mungkin Pak Dwi sudah sangat siap nih ya untuk mengenalkan program donor plasma konvalesen yang kita ketahui juga digagas oleh Unpad untuk Civitas ya, Ya, Pak. Ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih ya, mungkin Pak Dwi boleh nih sedikit menjelaskan gitu bagaimana sih terkait dengan program ini, seperti apa program donor plasma konvalesen yang mungkin juga dilakukan oleh Unpad saat ini. Ya, terima kasih banyak. Saya akan coba menjelaskan apa yang kita lakukan dari Unpad untuk kemanusiaan ya. Jadi sebenarnya langkah awalnya pertama karena melihat banyak sekali di WhatsApp group atau di story atau di status itu mencari teman-teman yang memiliki kelayakan untuk mendapatkan donor konvalesen gitu ya. Kemudian kami beranjak dari situ untuk mendata siapa saja nih kira-kira dari keluarga besar Unpad, baik itu misalnya dosen, keluarganya, ataupun mitra-mitranya bahkan, atau sampai ke alumni, untuk membuat sistem database. Jadi awalnya dari situ. Jadi database ini tujuannya adalah untuk memiliki data kesembuhan. Data kesembuhan ini menjadi penting karena ini akan punya data kesembuhan dan akselerasi pelayanan donor darah yang kemudian nanti akan jadi pergerakan sosial sebenarnya. Jadi di atasnya memang kelihatan seperti database, tapi sesungguhnya ini akan menjadi sebuah pergerakan yang penting bagi kita untuk membantu kemanusiaan. Nah, pada kelanjutannya kemudian kita yang menjadi lebih besar karena ternyata ketika kita memiliki niatan untuk mendonorkan donor plasma konvalesen, ternyata juga ada bottleneck. Bottleneck yaitu kemampuan PMI untuk memprosesnya, sehingga prosesnya itu jadi semakin panjang, bisa 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu, sehingga ada bottleneck di PMI. Jadi ketika kita memiliki database yang besar pun, belum tentu menjadi sebuah jawaban ketika kita tidak memberikan solusi yang lebih sistematis gitu, sehingga kita bisa membuat pergerakannya menjadi lebih mulus. Akhirnya dari data tersebut, kami banyak mengumpulkan sampai ratusan di hari pertama, dan sangat menolong sebenarnya karena akan memangkas waktu dari proses pencarian. Karena di situ, di database itu sudah mulai diklasifikasi mana yang penyakit berat, mana yang pernah di ICU misalnya, atau yang pernah sembuh berapa bulan sembuhnya, golongan darah, dan lain-lain, sehingga kita jadi lebih tahu dan bisa men-screening secara administratif ya, secara tulisan gitu, bagaimana caranya kita mendapatkan database. Dan database ini bersifat rahasia tentunya, tetapi dalam pergerakannya ternyata ada tantangan lain, tantangan yang lebih besar selain dari donor itu sendiri. Jadi terkait ketersediaan darah dan plasma konvalesen ini sangat terbatas, dan saat ini penyintas ini berpotensi besar sebenarnya yang menjadi penolong calon pendonor darah rutin di masa yang akan datang. Sebenarnya ini juga mendorong teman-teman untuk menggerakkan Civitas Akademika Unpad ini untuk mengaktifkan kembali keluarga donor darahnya, sehingga kita memiliki kepedulian yang nyata, bukan hanya terkait pada donor plasma, tetapi juga donor darah yang pada pandemik ini ketersediaannya menurun karena mungkin ada ketakutan terhadap proses donor darah itu sendiri, atau mungkin ada proses birokrasi yang cukup rumit, atau ini karena permintaan yang sangat tinggi. Nah, kemudian terkait alat, karena ini juga menarik, karena ternyata ketika kita telusuri ke PMI, kemampuan PMI, khususnya di Kota Bandung ini, mengambil darah saat ini 28-30 pendonor, menghasilkan 70-75 labu darah tergantung berat badan pendonor. Dan hasil lab yang tertera pada mesin ini akan sangat mempengaruhi bahwa itu bisa diambil atau enggak ya. Nah, mesin di PMI sendiri masih sekitar 4-5 mesin saja, sehingga sementara kebutuhannya tuh ratusan per harinya, sehingga ini juga akan kita coba bantu untuk bergotong royong bagaimana setidaknya kita membangkitkan donor plasma di masyarakat, tetapi juga di PMI-nya juga berusaha untuk membantu kawan-kawan di PMI untuk mendapatkan alat ini. Alatnya cukup mahal, sekitar 1 miliar. Kemudian juga edukasi. Ternyata di edukasi juga tantangan PMI ini minimnya pengetahuan masyarakat dan kemampuan PMI dalam edukasi masyarakat, karena di Universitas Padjadjaran punya Fakultas Ilmu Komunikasi, salah satunya adalah Pusat Studi Komunikasi Kesehatan. Kami mengajak teman-teman di Fakultas Ilmu Komunikasi untuk membantu PMI dalam mengedukasi masyarakat nantinya, sehingga proses donor darah atau plasma ini
bisa diketahui lebih luas, lebih mudah, kemudian harapannya ke depan dalam jangka panjang bisa lebih menyadarkan teman-teman kita untuk datang ke PMI. Kemudian terkait proses juga ternyata panjangnya proses dalam mekanisme donor. Sehingga seperti tadi Dr. Panji katakan, sepakat bahwa proses screeningnya itu jadi panjang karena tidak semua memenuhi syarat dan perlu ketelitian ekstra dalam pengelolaannya. Sementara untuk kebutuhan operasional di PMI sendiri, biaya screening ini cukup tinggi ya. Ternyata tidak sesederhana yang kita di kepala. Ternyata prosesnya cukup panjang. Kalau biaya screening juga ternyata ada kit yang harus dikeluarkan atau regen yang harus dibayarkan. Kemudian biaya operasional PMI juga jadi membengkak. Kit dan kelengkapannya juga diimpor untuk mengelola ini, sehingga dibutuhkan dana yang cukup besar. Jadi sebenarnya ketika kita menggelorakan donor plasma di masyarakat ini juga harus dibalancing di sisi PMI-nya. Oleh karena itu pergerakan menjadi sedikit lebih besar, yaitu database, kemudian bagaimana caranya kita membantu PMI agar tidak menjadi bottleneck. Nah, maksud pergerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran ini pertama adalah membuat peta data kesembuhan atau penyintas COVID-19. Oleh karena itu, sangat diharapkan teman-teman di Universitas Padjadjaran untuk selalu mengupdate kira-kira di sekitarnya itu siapa yang sudah sembuh, dan kemudian kita bisa masukkan ke database. Database ini dijamin kerahasiaannya. Kemudian dalam pergerakannya tuh cukup menggembirakan karena ada dua kampus yang diinisiasi oleh Direktorat DRPM, oleh Prof. Rizky Abdullah, untuk menggandeng dua kampus lainnya, yaitu ITB dan UPI, untuk memperbesar kemungkinan peta data ini bisa lebih besar lagi dari ekosistemnya, UNPAD, ITB, dan UPI. Kemudian maksud pergerakan sosial ini juga potensi pendonor plasma, juga donor darah sukarela dari lingkungan kampus dan keluarga besarnya, yang mayoritas penyintas berpotensi adalah mahasiswa dan sekitar kampus yang sesungguhnya memiliki potensi untuk memiliki kriteria pendonoran yang tidak memiliki kriteria penyakit penyerta dan bersifat kronis. Jadi ini sebuah hal yang bisa kita dapatkan dari ekosistem kampus. Kemudian maksudnya adalah membantu PMI, pertama adalah memangkas waktu proses dengan teknologi informasi, sehingga kita bisa melakukan, kalau screening secara fisik dilakukan di PMI, tetapi secara administrasi kita jadi tahu dulu, misalnya donor darahnya, golongan darahnya apa, kemudian punya penyakit apa saja, segala macam, itu bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Ini juga on the way, melalui Direktorat DTSI, dibantu untuk melakukan proses, memangkas prosesnya, ya, proses secara administratif atau mendatanya. Kemudian menghilangkan bottleneck pelayanan dengan gotong royong, menyediakan mesin aperesis. Jadi untuk plasma ini mesinnya khusus, yaitu aperesis untuk PMI. Ini juga menjadi bottleneck di PMI. Kemudian juga mengembangkan ekosistem pendukung donor darah yang berkelanjutan. Harapannya jika pandemik ini berakhir, Universitas Padjadjaran, ITB ataupun UPI ini akan tetap jadi ekosistem yang dibangun kesadaran gerakan kemanusiaannya untuk tetap mau mendonorkan darah secara sukarela, sehingga persediaan darah dan plasma ataupun kebutuhan-kebutuhan di PMI-nya tetap berjalan sepanjang masa, sehingga mudah-mudahan bisa jadi amal jariah. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan organisasi dan edukasinya pada masyarakat. Karena Universitas Padjadjaran juga memiliki program studi dan departemen yang berfokus pada komunikasi dan organisasi. Oleh karena itu, kita berharap bisa menyumbangkan hasil riset kita untuk membantu PMI mengembangkan kemampuan organisasi dan edukasinya pada masyarakat agar mereka mau mendonorkan. Kemudian yang paling akhir tentunya adalah meningkatkan tingkat ketersediaan darah dan plasma di PMI. Jadi kita tidak bisa sedikit demi sedikit, tetapi secara utuh kita membantu bagaimana kita membuat programnya. Memang programnya diinisiasi bernama Bersama Plasma Jadi Penolong. Ini diinisiasi oleh UNPAD, sehingga ilustrasinya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin mendonor plasma, itu walaupun kita jadi donor itu gratis atau sukarela, tapi ada biaya-biaya yang dibebankan selama ini oleh PMI atau BPJS jika di-cover. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya proses screening, kenapa menjadi lama? Karena screening itu agak susah. Sementara ketika kita carikan, misalnya kalau kita butuh 1 pendonor, itu tingkat keberhasilan proses screening, cocok atau enggak, itu biasanya 1:5 yang kita peroleh dari database kita. Jadi kalau
satu orang bisa diambil plasmanya itu keberhasilannya 1:5. Nah, satu orang ini membutuhkan 2-3 buah labu plasma konvalesen, dan satu orang bisa mendonorkan 2-3 labu plasma konvalesen. Namun, probabilitas pendonor ini dapat mendonorkan plasma konvalesen itu hanya 1:5. Jadi kalau diilustrasikan, untuk 2-3 kantong plasma konvalesen saja, sesuai kebutuhan penderita COVID-19, setidaknya dibutuhkan biaya perkiraan senilai 4 juta ya untuk screening 5 orang, karena perbandingannya 1-5. Itu 800.000 orang karena ada regen yang harus diganti, dan 2,5 juta untuk kit per plasma konvalesen. Jadi ada kit yang memang diimpor. Jadi kalau kita mendonorkan darah itu memang gratis, tetapi kitnya ini dibebankan oleh PMI, dan itu juga kita harus bantu PMI untuk setidaknya bisa melakukan proses dengan baik, tapi untuk kebutuhan biayanya dan lain-lain ini juga harus kita bantu secara bergotong royong. Jadi kira-kira 7 juta per orangnya. Nah, selama ini biaya donor ditanggung PMI, keluarga pasien, atau BPJS Kesehatan. Biaya yang dikeluarkan untuk proses operasional yang murni bentuk sukarela dalam bentuk penggantian donor. Nah, ini contoh ilustrasi saja. Misalnya kalau diperlukan PCR, tapi tadi kalau nggak salah tadi Dokter Panji bilang nggak usah ya, atau mungkin bisa dilewat kalau sudah sehat dengan surat Satgas mungkin. Dana PCR jika dibutuhkan itu 600 sampai 750. Dana screening itu 800 sampai 900 ribu rupiah. Itu di sini ada alat-alatnya untuk screening. Ini kit ya, kit per kali kita menyumbangkan darah ataupun plasma itu, dana kitnya itu 1,4 juta sampai dengan 2,9 juta per mesinnya, per kalinya, per kali kita nyumbang darah. Untuk plasma itu satu orang 2-3 labu plasma. Nah, kemampuan penyediaan itu 75 labu per hari, harapan bisa mencapai 100 per hari. Kendalanya mesin ini memiliki kapasitas maksimal 8 kali pengambilan per hari. Ini juga menarik. Nah, untuk itu pergerakan ini memerlukan apa? Pertama adalah pergerakan ini untuk lebih dalam, mengajak teman-teman, pasien, masyarakat atau keluarga untuk yuk bareng-bareng kita isi data kepastian pelayanan berupa sistem informasi di mana kita sama-sama mengisi siapa saja yang sudah sembuh, sehingga setiap pasien yang masih punya kelayakan untuk diambil plasmanya itu lebih cepat diupdate karena dia kan punya waktu hanya 3 bulan. Kemudian juga untuk masyarakat keluarga ini adalah proses pengorganisasian mekanisme screening. Jadi screeningnya dilakukan di PMI oleh PMI, tetapi ini juga perlu diorganisir karena misalnya kalau kita punya mahasiswa atau kebetulan adalah orang-orang yang kurang mampu misalnya, maka proses screening ini juga bisa diambilkan dari dana gotong royong kita, sehingga pasien tidak dibebankan atau PMI tidak dibebankan. Berikutnya adalah bisa berkontribusi dalam biaya yang dikeluarkan dalam proses screening, kemudian literasi yang mudah dipahami oleh pendonor. Pergerakan ini memerlukan apa? Di sisi PMI adalah alat aferesis, jumlah dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, kemudian digitalisasi proses antrian dan pelacakan ketersediaan, serta PMI juga membutuhkan edukasi masyarakat mengenai donor darah serta plasma serta ketersediaannya, dan adalah penyediaan kit dan pendanaannya. Sementara di UNPAD juga sudah mulai membentuk tim relawan, jumlahnya kurang lebih 100 orang, sudah mulai bergerak per hari ini. Kita membutuhkan gotong royong berupa pengelolaan tim, sukarelawan, akomodasi dan sarana, serta kemitraan dan kerjasama dengan simpul-simpul kolaborasi. Nah, untuk itu bersama Plasma Jadi Pahlawan ini sudah mulai bergerak, Bapak dan Ibu, maka kami akan mengajak teman-teman untuk bersinergi. Yang sudah dilakukan tentunya dengan rumah sakit dan Prisma di UNPAD. Kalau di rumah sakit adalah tentang ketersediaan darah dan bagaimana kita membantu percepatan kesembuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan Prisma adalah tersampaikannya edukasi dengan lebih cepat dan efektif seperti yang kita lakukan hari ini, dan mudah-mudahan nanti dalam tanda kutip lulusan-lulusan Prisma bisa mengisi datanya sehingga kita bisa mendapatkan informasi kira-kira calon-calon pendonor siapa saja. Kemudian kampus ini sudah ke 3 kampus, insya Allah sudah mulai bergerak ke ITB, UPI, dan UNPAD, di mana kita sudah mulai mengambil data dari ekosistem kampus berupa database penyintas, kemudian juga menghubungi mitra-mitra siapa saja kira-kira yang bisa membantu untuk melakukan proses gotong royong pendanaan.
Dan terakhir, kampus juga mudah-mudahan ke depannya menjadi ekosistem yang baik untuk menjadi keluarga donor darah yang aktif, sehingga kontribusi kemanusiaannya bisa terlihat dengan nyata. Sementara yang ingin disasar dari PMI adalah ajakan bersinergi buat teman-teman yang memiliki kemampuan ataupun kapabilitas atau mitra yang memiliki teman-teman untuk bisa memangkas antrian akibat keterbatasan alat dan sistematika penerima donor. Ini berupa sistem informasi kami sangat membutuhkan. Mudah-mudahan dari sesi ini kita bisa mendapatkan simpul-simpul untuk bergotong royong membantu PMI dalam sistem informasinya. Kemudian untuk mitra bisnis, jika Bapak dan Ibu, teman-teman di sini memiliki mitra bisnis yang bisa juga diajak untuk gotong royong, terutama untuk penyediaan sumber daya gotong royong, untuk penyediaan alat yang seharga 1 miliar per satu alatnya, itu sangat dibutuhkan sekali. Kami juga gembira karena Ibu Rektor sudah mulai bergerak untuk mencari mitra bisnis UNPAD untuk bergotong royong agar bottleneck ini tidak terjadi di PMI. Sementara kesadaran mendonor cukup tinggi misalnya, tetapi kalau bottleneck ini tetap ada akan jadi masalah. Kemudian untuk para penyintas COVID sendiri sebenarnya meminta bantuan juga untuk secara sadar dan sukarela untuk mengisi database penyintas untuk memastikan kita bisa melakukan proses keberlanjutan donor darah secara sukarela dan juga plasma. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk mengisi di https://data-kesembuhan19 di lamanya di UNPAD. Data kesembuhan ini menyisir tentang bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu bisa di screening layak atau tidak secara dokumen ya. Nanti baru secara fisik ataupun realnya nanti akan di screening di PMI. Oleh karena itu kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bergabung untuk mengisi di data kesembuhan 19 bersama Palang Merah Indonesia dalam bersama UNPAD bersama Jadi Penolong. Baik, itu saja mungkin dari saya. Nanti kita bisa inisiasi dengan melanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi programnya ini tadi Pak Dwi sudah menjelaskan dengan terperinci gitu ya. Ternyata bekerja sama juga ya dengan PMI sehingga tidak hanya sekedar untuk database-nya saja, tapi mungkin bisa disalurkan seperti apa atau bagaimana? Ya, tentu harus bekerja sama dengan PMI karena yang memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan proses screening, penyimpanan darah dan pengambilan darah dan bank darah atau plasma ini ada di PMI. Kita hanya membantu secara bagaimana menyadarkan teman-teman masyarakat untuk mau, kemudian juga bergotong royong menyediakan berbagai peralatan yang kira-kira PMI butuhkan. Karena untuk darah ini kan dia punya peraturan sendiri ya, kita tidak bisa serta-merta gitu. Kemudian mengumpulkannya itu adalah hak PMI. Jadi kita akan mencoba untuk membantu sistematikanya bagaimana teman-teman masyarakat bisa bergerak hatinya untuk bersama-sama jadi penolong. Wow. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Dwi. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, sebelum kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, kita akan coba tayangkan dulu video dari CNN Indonesia terkait menolong pasien COVID-19 melalui donor plasma darah. Ini boleh dibantu tim operator. Irsyam, seorang penyintas COVID-19, melakukan donor plasma pertamanya hari ini. Dia bercerita bahwa November lalu dia harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya memburuk saat terinfeksi COVID-19. Dulu yang terasa sekali memang dari sisi pernafasan juga saturasi oksigen saya drop sampai ke 87 sehingga pada saat dirujuk ke rumah sakit saya harus dibantu dengan oksigen. Setelah 2 minggu dirawat, Irsyam akhirnya bisa sembuh dari COVID-19. Hal ini yang memotivasi dia untuk melakukan donor plasma. Ya, alhamdulillah kita diberikan satu hadiah ya oleh Allah. Akhirnya kita bisa lewati dan sekarang kita bersyukur kita bisa berkontribusi untuk membantu orang lain. Metode terapi plasma sudah cukup lama digunakan, seperti saat terjadi SARS dan MERS beberapa tahun lalu. Terapi ini dilakukan dengan cara memberikan plasma darah yang mengandung antibodi dari orang yang telah sembuh kepada pasien yang sakit. Antibodi pada plasma ini yang diharapkan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada pasien COVID-19 sehingga bisa membantu tubuh mereka untuk memerangi virus.
Adapun kriteria orang yang boleh memberikan donor plasma. Pasien pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dan telah sembuh. Penyintas diprioritaskan untuk mereka yang mengalami gejala sedang sampai berat, karena mereka bisa memproduksi lebih banyak antibodi dibandingkan penyintas OTG atau gejala ringan. Usia 18 hingga 60 tahun, kondisi sehat, tidak memiliki komorbid, berat badan minimal 55 kg, dan diprioritaskan pendonor pria atau wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan untuk menghindari komplikasi dari antibodi yang diproduksi oleh wanita dalam golongan tersebut. Menurut Kepala Unit Transfusi Darah PMI Provinsi DKI Jakarta, Niken Ricci, saat ini sudah ada 1.100 pendonor plasma konvalesen dan terproduksi 1.500 kantong plasma yang didistribusikan ke Jabodetabek dan luar Pulau Jawa. Namun, jumlah ini belum mencukupi. Partisipasi yang rendah menjadi hambatan dalam mencapai hasil penelitian yang lebih konklusif. Mungkin untuk saat ini, kebijakannya adalah kita mempercepat penelitian atau uji klinisnya supaya hasilnya bisa segera dievaluasi, dianalisis, dan diambil kesimpulan. Jadi karena kita sudah 30%, maka sayang sekali kalau tidak kita selesaikan. Efektivitas terapi ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah jumlah maupun kualitas antibodi yang diproduksi. Antibody neutralizing ini menjadi sangat penting karena dia bisa mengikat dan juga membunuh virus dengan lebih efektif. Namun sayangnya di Indonesia, alat untuk memeriksa antibody neutralizing ini masih terbatas. Selain antibodi yang diproduksi, efektivitas juga bergantung pada kondisi dan kelompok usia penerima transfusi. Maka dalam pemberiannya dilakukan dengan sangat hati-hati. Resikonya secara umum sama dengan resiko transfusi darah. Jadi mungkin ada reaksi imun atau reaksi yang bukan imun seperti demam, lalu sel darah merahnya ikut hemolisis, hancur, itu bisa kalau misalnya ada ketidakcocokan golongan darah ya. Penelitian ini menjadi penting karena terapi ini relatif murah. Di Indonesia, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh juga semakin meningkat. Diharapkan dengan lebih banyaknya penyintas yang mau melakukan donasi, tingkat fatalitas dan kematian akibat COVID-19 bisa ditekan. Tim CNN Indonesia, Jakarta. Oke, tadi ya tayangan dari CNN tadi mungkin bisa jadi mencerahkan juga nih ya. Sudah ada programnya sekarang di Unpad, jadi para penyintas nih, para pejuang Prisma yang sudah lulus gitu ya, bisa nih ya untuk ikut programnya untuk menjadi donor plasma konvalesen yang sudah memang dibuat programnya oleh Unpad. Nah, Pak Dwi mungkin ini ya menyinggung beberapa hal tadi. Kalau begitu syaratnya bagaimana nih kalau misalnya mau ikut bergabung gitu ya dalam program ini, bagaimana caranya dan prosesnya seperti apa? Ya, izin share link di chat, kami membuat narasi dan juga link di chat, Bapak dan Ibu, mohon kiranya untuk bisa menyebarluaskan. Jadi di sini adalah pertanyaannya cukup panjang untuk memastikan Bapak dan Ibu itu adalah penyintas COVID dan kemudian layak atau tidak menjadi pendonor plasma secara administratif ya. Kemudian diharapkan sebenarnya jika misalnya memang tidak layak, ini diarahkan untuk menjadi donor darah sukarela. Jadi nanti ke depannya seperti itu. Jadi kalau misalnya di screening tidak layak jadi donor plasma, harapannya ke depan Bapak dan Ibu kita bisa jadi ekosistem yang baik untuk pendonor darah sukarela. Berarti ini ya, kalau nanti daftar saja dulu, nanti akan di screening kalau memang tidak bisa di donor plasma, tapi juga bisa donor darah biasa, karena memang kebutuhannya juga sekarang sangat banyak ya dari PMI untuk itu. Luar biasa banyak sekali dan antrian tuh panjang dan luar biasa, kita harus bersama-sama membantu dari mekanismenya ya. Dan tim Unpad sudah mulai menggunakan manajerial tim dengan manajemen yang cukup bagus karena kita membentuk beberapa tim yang sangat lengkap. Tim Satgas ini lengkap dari mulai tim komunikasi, tim screening, tim IT, tim humas, tim di lapangan, dan lain-lainnya cukup lengkap. Dan hari ini kita akan mulai kick off bagaimana teman-teman sukarelawan ini bisa bergerak lebih cepat dan lebih terorganisir sehingga kita bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi dengan manajemen yang lebih baik. Luar biasa ya Pak ya. Baik, berarti di Unpad sendiri sekarang manajemennya sudah semakin improve sehingga bisa lebih efektif dan tepat sasaran gitu ya untuk menyalurkan programnya.
Baik, mungkin sambil lanjut kita sekarang akan buka sesi tanya jawab. Silakan mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar dengan program donor plasma konvalesen yang digagas oleh Unpad bersama plasma ya judulnya ya. Ya, bersama plasma jadi penolong. Jadi penolong. Nah, ini luar biasa sekali. Boleh silakan berkomentar di kolom chat untuk nanti kita lihat. Kira-kira mungkin 3 pertanyaan dulu saja ya. Kita buka untuk saat ini karena mungkin keterbatasan waktu yang ada juga. Nah, mungkin ini saya bacakan dulu ya, ada beberapa komentar yang masuk di kolom chat ya. Oh, tadi dari Pak Ibrahim ya, linknya sudah di-share ya tadi oleh Pak Dwi juga ya, bisa disebarluaskan ke grup-grup atau mungkin kolega. Oh, ini juga kalau link untuk mau menyumbangkan dana atau penyediaan sumber daya untuk PMI itu bagaimana ya Pak? Apakah dari Unpad mungkin punya resource-nya atau kemana mungkin perlu menghubungi? Ya, dengan senang hati Bapak dan Ibu bisa kontak di saya, nanti akan saya share di grup. Kami juga sedang melakukan gerilya, sebenarnya setiap hari kami melakukan proses presentasi pada mitra-mitra yang kira-kira bisa dilakukan. Kami sudah melakukan banyak sekali proses komunikasi, terutama untuk menggalang dana ya, untuk menghasilkan alat alperesis yang dibutuhkan oleh PMI. Cukup mahal, 1 miliar lebih, dan kita perlu beberapa, terutama juga untuk di daerah. Itu sangat mungkin untuk dilakukan. Nanti saya akan izin chat nomor telepon saya dan tim komunikasi atau nomor telepon ketua tim relawan bersama plasma. Kebetulan di tim teknisnya diketuai oleh para mahasiswa Unpad yang sangat luar biasa. Ini sangat menggembirakan. Nanti akan saya cek di chat link. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Oke, mungkin tadi bisa menjawab dari pertanyaan Pak Ibrahim ya. Nah, selanjutnya, oh ini ada komentar mungkin ya dari Ibu Lestia. Jadi punya data kan sayang juga sudah banyak penyintas tapi tidak optimal, kembali lagi ke manajemen satgasnya ya. Tadi mungkin sudah dibahas juga ya, kalau sekarang manajemennya semakin diimprove ya Pak ya, supaya sasarannya juga bisa tersalurkan dengan baik ya Pak ya. Insya Allah sekarang lebih baik, karena kita juga seiring perjalanannya waktu, kita melakukan proses-proses retrospektif ya, gimana caranya agar pergerakan-pergerakan ini lebih efektif, efisien, tapi memiliki dampak yang luas. Mohon dukungannya atau bantuannya, Ibu Lesti, terima kasih banyak. Iya, mungkin kita juga bisa support bersama ya. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya nih ya Pak, terkait untuk menjadi pendonor yang memang dilakukan oleh program bersama plasma dari Unpad ini, selain tadi mengisi link yang memang diberikan, apa saja mungkin perlu dipersiapkan oleh para calon pendonor ini? Apakah mungkin ada biaya atau mungkin prosedur selanjutnya yang perlu dilakukan gitu sebagai pendonor? Ya, sebagai pendonor sebenarnya yang dilakukan itu mengisi link, nanti kita akan coba olah datanya, siapa yang layak atau tidak layak, nanti yang mendapatkan edukasi. Saya izin share screen ya, isinya apa saja sih sebenarnya yang ada di data kesembuhan itu. Jadi kami mencoba untuk menginventarisir, saya izin share screen. Jadi di sini ada data kesembuhan C19 di mana Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan alamat email, nama, alamat tempat tinggal, tanggal dinyatakan sembuh dari COVID ya, karena ini juga memiliki hal yang menjadi penting, tanggal lahir karena terkait dengan usia, apakah dia memadai atau lebih dari 60 tahun, kemudian nomor HP yang terhubung dengan WA, pernahkah Anda mendonor darah gitu ya, belum, pernah atau rutin, pernahkah menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, jenis kelamin tentunya, apakah wanita, jika wanita pernah hamil atau tidak, karena salah satu syaratnya adalah itu, kemudian pekerjaannya, apakah dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, purna bakti, mahasiswa S3, alumni, atau mitranya, atau bahkan anggota keluarganya silakan dimasukkan, karena kita menyasar ekosistem. Kemudian unitnya, kami juga mengajak IKA Unpad untuk tergabung, apakah di fakultas, apakah purna bakti, ataupun yang lainnya. Kemudian golongan darah, jika tidak tahu juga bisa mengisinya. Kemudian resusnya, jika tidak tahu juga bisa mengisinya. Apakah memiliki komorbid, tidak ada komorbid, atau yang lainnya. Kemudian apakah Anda bersedia mendonorkan plasma konvalesen bagi misi kemanusiaan, silakan diisi juga. Kemudian apakah Anda bersedia menjadi donor darah secara rutin, apakah berat badan Anda berapa, nanti ditulis di sini. Kapan Anda menyelesaikan isolasi mandiri dan tidak ada gejala yang muncul. Ketika Anda mengalami COVID-19, bagaimanakah kondisi Anda? Apakah OTG, ringan, sedang berat, gawat? Nah, ini di sini nanti dari data yang dari ke-19 pertanyaan ini, kita akan coba
mengurainya, mana yang kira-kira akan di screening atau tidak. Karena justru proses-proses ini akan mempercepat secara administrasi ini kelihatan mana yang layak atau tidak. Nah, nanti dari data yang terkumpul, biasanya kita akan mencoba mana yang membutuhkan sesuai dengan golongan darahnya, kemudian melakukan proses screening. Jika data ini semakin banyak, nanti akan memperbesar probabilitas sebenarnya dan juga mempermudah proses screening dan cepat. Harapannya Bapak dan Ibu bisa menyebarluaskan data ini sehingga bisa diupdate setiap minggunya, karena ada keterbatasan waktu ya, dalam waktu 3 bulan setelah COVID, plasma konvalesen ini bisa digunakan, sehingga harus tetap diperbarui begitu. Baik. Jadi semakin tahu cepat infonya semakin baik ya, nggak usah menunggu lama-lama lagi gitu ya, kalau misalnya memang mau dan bersedia untuk menjadi pendonor plasma ini. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk penjelasannya. Mungkin di chat tidak ada lagi ya yang bertanya, atau mungkin ada yang mau bertanya, saya buka satu saja. Kalau tidak ada, mungkin karena waktu yang semakin juga terbatas gitu ya, walaupun sangat menarik nih ya kayaknya dari program yang diberikan. Bapak Ibu jika misalnya perlu inquiry lebih lanjut, tadi bisa menghubungi kontak yang sudah diberikan oleh Pak Dwi ya terkait dengan program ini. Semoga juga ini bisa jadi informasi yang sangat bermanfaat, bukan cuma untuk kita tapi juga untuk para penyintas yang sekarang masih berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Jadi wah, ini luar biasa programnya ya, bisa sangat bermanfaat sekali. Baik, Pak Dwi, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya dan penjelasannya yang sangat insightful, sangat mencerahkan, sehingga kita tahu kalau di Unpad ternyata punya program sebagus ini ya, dan ini perlu disebarluaskan. Baik, kalau begitu tidak terasa dari waktu yang sudah berjalan gitu ya, dari pagi tadi jam 10 kita sudah berbincang bersama mengenai serba-serbi terapi plasma konvalesen. Setelah ini kita akan tutup sesinya, tapi sebelum berakhir jangan kemana-mana dulu karena ada persembahan juga yang nanti akan diberikan oleh tim panitia. Dan setelah ini kami akan menampilkan video hiburan, yaitu sebuah lagu yang berjudul Manusia Kuat. Wah, ini kayaknya sudah familiar sekali. Kita coba dengarkan bersama, yang dinyanyikan oleh rekan-rekan sejawat dokter. Silakan, selamat menyaksikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya.
manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat dengan jiwa yang kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. We are our family. Keep strong. Apapun yang terjadi, Yakinlah pada ilahi. Selalu kuatkan jiwa. Karena kamu bisa. Dan tetaplah semangat. karena kita manusia kuat. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi merinding itu tadi dengar suaranya yang sangat merdu dari Alveo ya, tim paduan suara kayak jadi dokter-dokter yang sangat luar biasa. Baik, untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir kali ini, tadi kita sudah mendengarkan perbincangan dan diskusi yang sangat menarik dari dua orang narasumber yang hebat, Dr. Panji dan Pak Dwi, terkait dengan plasma konvalesen dan program yang digagas oleh UNPAD bersama plasma. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana dulu. Saya dari moderator, sebagai moderator dalam kegiatan ini undur diri dan akan saya berikan kepada rekan saya. Silakan Virginia Hani untuk kembali memandu kegiatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Hanifah, terima kasih banyak juga Dr. Panji dan juga Pak Dwi untuk sesinya yang sangat insightful gitu ya hari ini. Saya juga banyak belajar gitu tentang terapi plasma konvalesen ini gitu. Kemudian juga makasih sekali lagi pada Mbak Hanifah yang udah memoderatorkan acara pada hari ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih ya, sesi games, kita dari panitia akan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, setiap hari Sabtu kita akan melakukan acara sharing session dan Sabtu minggu depan akan ada, ya ini sudah ditampilkan, akan ada sesi mengenai self hypnosis gitu. Nah, jadi menarik sekali gitu ya terkait dengan hipnosis diri, maksudnya apa nih gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu penasaran gitu ya dengan sesi terkait dengan self hypnosis ini, mungkin bisa mengikuti sesi sharing session dari Prisma di hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, jamnya sama seperti acara hari ini yaitu jam 10. Jadi pastikan datang tepat waktu untuk bisa menyerap semua ilmu yang akan diberikan pada sharing session minggu depan. Seperti itu. Oke, nanti akan ada narasumbernya, ya udah dihilangin, tapi nggak apa-apa. Narasumbernya Dr. Gilang dan juga nanti moderatornya dari dosen Fapsi Unpad, yaitu Mbak Aster. Oke, sekarang kita akan, oh ya sebelumnya mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi absen daftar hadir yang ada pada link yang sudah dibagikan oleh rekan saya Kak Astri di chat box Zoom. Terima kasih banyak Kak Astri. Kemudian ya silakan diisikan dan juga jangan lupa untuk diisikan dengan tanggal hari ini yaitu 24 Juli 2021 gitu. Oke, sebelum kita menutup acara sharing session hari ini, mungkin kita sekarang akan memulai dengan masuk ke kuisnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin Kak Hana bolehkah sebarkan link kuisnya di chat box gitu ya. Kita seperti biasa nanti kuisnya tuh terkait dengan pengetahuan umum Indonesia gitu. Jadi kita mau melihat betapa Indonesianya Bapak Ibu semua. Nggak bercanda. Tapi ya tentang pengetahuan umum Indonesia seperti itu. Oke, kita kita tunggu sekitar 1-2 menit ya Bapak Ibu ya sampai 11.55. Silakan masuk ke dalam linknya, kemudian nantinya pastinya akan ada hadiah menarik juga nih kalau misalnya menang. Mantap. Jadi kita tunggu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya untuk masuk ke dalam linknya, kemudian nanti silakan mengikuti kuisnya gitu. Pastinya seru dan nggak terlalu susah sih harusnya ya, tapi nggak tahu sih. Oke, udah 9 orang ya.
Mungkin kita tunggu sampai 11.55, 11.56 gitu mungkin ya. Oke, aduh banyak namanya yang lucu-lucu ya. Ada plasma, ada gemesin, ayo vaksin. Benar, ayo vaksin teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Bismillah. Ya Bismillah menang. OB+. Ini apakah nilai atau ini ya golongan darah? Oke, Pak Ibrahim, Mas Kumsasmita, Siti KBI. Oke. Tunggu 1 menit lagi ya sampai 11.56. Di situ nanti kita bermain bersama-sama. Oke. Oke. Masih ada yang mau masuk kah? Silakan, ada linknya di chat Zoom. Boleh masuk. Kemudian nanti kita bisa mengikuti gamenya bersama-sama. Oke, mungkin udah ya Kak Hana ya. Jadi mungkin bisa di-start terlebih dahulu. Oke, kita mulai gamenya. Silakan. Mulai naik semuanya ya. Oke, ke mesin. Alpukat. Oke, Ibu Feriliana naik ya. Dr. Rahmat. Oke. Mila, ayo vaksin. Plasma, oke. Oke, ayo vaksin. Oke, mantap. Sepertinya pada ini ya, jago-jago ya dalam kuis-kuis pengetahuan umum. Oke. Oke, ayo vaksin menang. Oke, naik lagi Ibu Fedelia. Oke, Bapak Rahmat. Plasma darah naik. Tadi ada namanya corona itu pun. Oke, kira-kira siapa ya pemenangnya? Antigen. Oke, Bapak Rahmat kembali naik ya. Oke, bisa. Oke, sampai 12 pas kali ya, 12 pas kita tutup ininya, kuisnya. Wah, Mbak Hanifah menang. Oke, Bu Herlina naik. Jam 12 pas ya.
Mbak Hanifah nih yang menang, Pak. Oke. Baik. Tunggu sebentar lagi ya. Oke. Oke, udah. Selesai. Oke, baik. Oke, baik. Jadi yang menang yang pertama Mbak Hanifah ya, tapi tadi Mbak Hanifah bilang ke saya boleh dikasih ke yang lain gitu ya. Jadi mungkin bisa dikasih ke second place ya Mbak, yang kedua Pak Rahmat gitu ya. Tadi saya iseng aja ikutan main, soalnya kayaknya seru. Jadi panitia ada hitung ya, silakan untuk peserta yang lain. Oke, baik. Oke, Pak Rahmat berarti yang menang ya Pak. Boleh di chat nomornya ke saya atau ke Kak Hana gitu ya. Nomornya, oke, mantap. Pak Rahmat menang lagi, hebat. Mantap. Oke, kita ada satu kuis lagi ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Jadi boleh di-share lagi Kak Hana linknya. Ini kuisnya tidak kalah menarik dengan yang tadi. Semoga tidak susah ya. Jadi boleh di-share ya. Oke, silakan masuk. Kita tunggu sampai 12:06 atau 12:05 gitu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Oke, Bu Herlina, Veriliana, Antigen, Pak Krisna. Oke. Oke. Oke, tetangga sebelah jangan lupa cuci tangan, anti COVID, jauh-jauhlah hoax. Benar-benar. Oke, Pak Rahmat, Ibu Liliani, Bu Rita, Bu Isnin. Oke, ini B+, kayak manusia kuat. Oke. Kita tunggu sebentar lagi kali ya. 12:05 atau 12:04 gitu. Masih bisa Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya kalau misalnya mau join, nanti dapat hadiah menarik loh. Oke. Pak Muhammad, Bapak atau Ibu Maskum, jaga jarak ya betul, tetap lakukan prokes ya. Aduh, ada corona ya. Oke, virusnya ikutan main ya. Oke, baik. Oke, ada Sinovac juga. Oke. Oke, mungkin untuk mempercepat waktu kita 12:03 kita mulai kali ya. Oke. Bismillah. Oke, semoga menang. Oke, boleh di-start aja Kak Hana. Kuisnya. Oke, selamat mengerjakan Bapak Ibu semuanya. Semoga tidak susah. Oke, kita lihat siapa yang menang kali ini. Oke, manusia kuat naik. Ini corona naik. Tunggu sampai tadi kita 12:03, 12:06 mungkin ya, 06:07 gitu. Oke, bismillah. Iya, oke, aduh persaingan ketat ya semuanya, cepet sekali naiknya.
sepertinya Bismillah memimpin. Oke, baik, jangan lupa cuci tangan. Nanti COVID. Oke. Ini namanya lucu ya. Oke, B+. Oke, 1 menit lagi ya, kita tunggu 1 menit lagi. Oke, Pak Muhammad naik nih sepertinya. Oke. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, kemudian kita tutup. Masih ada yang belum selesai ya? Oke, mungkin kita tutup ya kuisnya. Oke, berarti yang menang adalah Pak Muhammad Nur Abdillah. Oke, selamat Pak Muhammad. Boleh di-chat nomornya ke chatbox saya atau KLD Hana Berliani Adinus. Silakan Pak, dan juga Pak Rahmat juga boleh, atau nanti cari di grup juga nggak apa-apa Pak Rahmat. Kalau Pak Muhammad boleh Pak di-chat nomornya. Dan selamat pada Pak Rahmat dan juga Pak Muhammad yang udah menang ya pada 2 kuis hari ini. Semoga terhibur dan juga semoga menikmati hadiahnya. Mantap. Oke. Oke, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi karena sudah mengikuti acara sampai akhir. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absen dan juga jangan lupa untuk mengikuti acara sharing session kita pada minggu depan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan mengikuti acara minggu depan dan juga karena masih ada banyak lagi acara-acara sharing session lain yang pastinya mantap dan keren gitu di minggu-minggu depannya lagi. Mantap. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Hanifah selaku moderator, Dr. Panji dan juga Pak Dwi untuk sharingnya yang sangat insightful dan juga membantu kita membuka wawasan gitu ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya tentang terapi plasma konvalesen. Mungkin awalnya kita masih belum terlalu paham, tapi sekarang kita udah cukup paham gitu terkait dengan terapi itu. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan jangan lupa untuk mengisi absen dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai ketemu Terima kasih minggu Bu Yofi. depan. Terima Iya, kasih. terima kasih Bu Yofi. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya mungkin saya end ya ininya ya, sebentar.